Halo Dir, bersama saya Bidan Rani. Kali ini kita akan membahas seputar kebidanan tentang tanda pasti dan tanda tidak pasti dalam kehamilan. Bantu support aku ya dengan cara klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng supaya kamu dapat info terbaru mengenai edukasi kebidanan dan tips kesehatan lainnya. Nah, bagi pasangan yang baru menikah dan yang sedang program hamil, wajib tahu ya. Yuk simak video ini sampai habis. Sebelum kita membahas tanda pasti dan tanda tidak pasti dalam kehamilan, kita harus tahu dulu apa itu kehamilan. Jadi, kehamilan itu adalah masa dimulai dari konsepsi sampai janin lahir. Lama hamil normal yaitu 280 hari atau 9 bulan 7 hari yang dihitung dari hari pertama haid. Biasanya, jika Anda datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kehamilan pertama oleh dokter atau bidan, ditanya kapan hari pertama haid terakhirnya. Jadi, jika Anda ingin program hamil, jangan lupa ya hari pertama haid terakhirnya dicatat. Sedangkan secara medis, kehamilan dimulai dari proses pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa dari pria. Tanda dan gejala kehamilan itu ada tanda pasti dan tanda tidak pasti. Sebelum kita membahas tanda pasti, kita bahas dulu apa saja tanda tidak pasti dalam kehamilan yang mungkin Anda semua belum tahu. Jika Anda mengalami gejala seperti berikut, itu belum bisa ditentukan bahwa Anda benar-benar hamil. Pertama, amenor atau telatnya datang bulan. Yang kedua, ada morning sickness atau mual muntah di pagi hari. Yang ketiga, ada mengidam. Biasanya pada ibu hamil identik dengan tidak sukanya bau-bauan. Keempat, ada pingsan. Biasanya pingsannya itu di tempat ramai. Jadi biasanya kalau ibu hamil itu di tempat ramai bisa sesak, kemudian pingsan. 5, ada anoreksia atau hilangnya nafsu makan. Identik dengan hamil muda itu biasanya hilang nafsu makannya. Keenam, ada merasa lelah, tidak berenergi, dan cenderung ingin tidur terus yang mengganggu aktivitas normal sehari-hari. Kemudian ada mamai membesar. Biasanya pada payudara terasa tegang, nyeri, pegal karena itu pengaruh dari hormon estrogen dan progesteron. Kedelapan, ada miksi. Sering terjadi karena kandung kemih itu tertekan oleh rahim yang mulai membesar. Biasanya pada trimester 2 itu akan hilang. 9, ada konstipasi. Terjadi karena tonus otot usus menurun oleh pengaruh hormon steroid. Biasanya ibu-ibu hamil sering mengeluh konstipasi. 10, ada pigmentasi kulit. Terjadi karena pengaruh hormon kortikosteroid plasenta. Dijumpai di biasanya di areola payudara itu lebih hitam, di leher dan di dinding perut. Biasanya lipatan-lipatan itu akan terlihat lebih gelap. 11, ada epulis. 12, terjadi penekanan pada vena-vena. Ini biasanya terjadi varises pada kaki, betis, dan juga pulpa. Biasanya sih terdapat pada trimester ketiga. Itu adalah tanda-tanda tidak pasti dalam kehamilan. Sekarang kita akan membahas tentang tanda pasti dalam kehamilan. Jadi, tanda pasti itu tanda yang sudah dapat dipastikan kalau Anda itu benar-benar hamil. Yang pertama, adanya gerakan janin yang dapat dilihat, diraba, dirasa, juga bagian-bagian terkecil janin itu bisa kita raba sendiri. Kemudian yang kedua, adanya denyut jantung janin. Pada pemeriksaan USG, denyut jantung janin bisa didengar mulai dari usia 8 minggu atau 2 bulan. Sedangkan pada pemeriksaan Doppler itu bisa didengar dari umur kehamilan 16 minggu atau 4 bulan.
Kemudian jika di ronsen, maka akan terlihat tulang-tulang janin pada foto ronsen. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja tanda pasti dan tanda tidak pasti dalam kehamilan. Jika sekarang Anda sedang program hamil, sebaiknya Anda cek dulu menggunakan test pack. Sebab test pack itu keakuratannya bisa sampai 99%. Jika memang sudah positif menggunakan test pack, Anda bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan selanjutnya. Sekian dulu ya untuk pembahasan tanda pasti dan tanda tidak pasti dalam kehamilan. Jika ada pertanyaan dan ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan di like dan di share ya videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!